Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Wakaf yang dimuliakan Allah dan dimanapun saja berada, di podcast kali ini kita akan ngobrol seputar dunia pesantren ya, yang tentunya dunianya begitu luas para Sobat Wakaf. Dan ternyata sudah sampai sekarang itu pondok pesantren berlomba-lomba untuk bisa memproduktifkan wakaf. Nah, salah satunya, Mhm. insya Allah kita akan ngobrol bersama guru kita bersama, ada Kiai Haji Abdul Halim Mahfud, beliau pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Seblak Jombang. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Yai Abdul Halim Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oke, sejahtera untuk kita semua. salam sejahtera. Sehat, Yai, di kesempatan hari ini? Alhamdulillah, barakallah, baik-baik semua. Semoga semua Alhamdulillah. sehat di situ, Mas Dani. Amin, amin ya robbal alamin. Yang pertama terima kasih ya sudah berkenan untuk hadir via Zoom berbagi wakaf di podcast bersama Gerakan Wakaf Indonesia. Karena Ya. ini memang kebanyakan yang mendengarkan kita ya itu generasi-generasi milenial ya. Jadi Mhm. butuh untuk dicerahkan sebenarnya seberapa besar pengaruh wakaf terutama berada di Pondok Pesantren Salafiyah Seblak Jombang. Bisa dijelaskan dulu? Abah Yai Abdul Halim, monggo. Ya, kita mendirikan Badan Wakaf Pesantren Tebu Ireng ini untuk menggalang wakaf. Ya, untuk menggalang wakaf yang manfaatnya insya Allah untuk pesantren-pesantren bukan hanya di Seblak di Jombang Nggih. ataupun di Puireng, tapi insya Allah ke seluruh Indonesia. Artinya apa yang kita punyai, apa yang kita miliki, apa yang kita ketahui, apa yang kita lakukan, mudah-mudahan nanti bermanfaat bisa apa namanya literasi ditirukan di tempat lain Hmm, gitu. Karena secara nyata wakaf ini sejak sebenarnya kata wakaf sendiri itu sejak Nabi Muhammad itu sudah ada wakaf. Masya Allah. Kita Nggih. tahu bahwa Sayyidina Utsman itu sudah banyak sekali wakafnya. Kalau jenengan pernah pergi ke umroh ataupun haji, di Nggih. sana ada hotel-hotel yang peninggalan Sayyidina Utsman. Oke. Ada kebun kurma saya peninggalan Sayyidina Utsman. Ada Hmm, sumur peninggalan Sayyidina Utsman. Itu Masya semua Allah. diwakafkan. Ya. Tapi kemudian setelah itu perkembangan wakaf ini agak terhenti karena berbagai macam, karena jarak waktu, karena kolonialisme dan segala macam sehingga wakaf kurang digelorakan. Tetapi Badan Wakaf Pesantren Tebu Ireng itu didirikan tahun 2020. Oke. Itu Nggih. didirikan di Jombang. Kemudian diresmikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin Nggih. waktu itu, dan kita milih tempatnya itu di tempat rumah yang diwakafkan oleh Hashim Asy'ari, Kiai Hashim Asy'ari. Masya Allah. Kalau datanya kita sudah Nggih. coba gali-gali informasinya, insya Allah rumah itu sudah diwakafkan kepada Mbah Hashim Asy'ari itu sejak tahun Hmm. 1934. Masya Allah. Jadi sudah lama sekali. Nggih. Nggih. Kita memang pilih itu karena sekarang sudah dikembangkan oleh pesantren Tebu Ireng menjadi trend science. Di sana ada SMP, ada SMA, dan ada beberapa tempat kegiatan pendidikan yang lain. Itu didirikan di atas lahan yang diwakafkan tahun 1934. Nah, seperti kita tahu, di 1934 itu belum ada badan wakaf, belum ada Betul. Kementerian Agama, ya kan? Itu Benar. masih di bawah penjajahan Belanda. Nggih. Tetapi wakaf sudah ada sejak itu. Masya Allah. Namun dari pengalaman juga bahwa eh, kalau kita tahu sekarang bahwa undang-undang wakaf itu pun baru Nggih. ada tahun 2004. Hmm. Artinya baru 20 tahun yang lalu itu undang-undangnya. Nggih. Artinya pemerintah Indonesia mulai menyadari bahwa ada hal-hal penting yang harus diatur dalam wakaf. Sehingga diadakan undang-undang wakaf. Nah, undang-undang wakaf ini
terbit tahun 2004, kemudian peraturan pemerintah PP-nya tahun 2006. Nah, sejak itu wakaf mulai berkembang. Tetapi kalau dibanding dengan usia Republik ini eh, dan di usia wakaf itu sendiri, pengelolaan wakaf di Indonesia ini relatif baru. Oke. Relatif baru karena baru undang-undangnya saja baru 20 tahun. Sementara minat orang Indonesia, muslimin maupun Oke. non-muslim, itu wakaf itu sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Hmm. Gitu kan? Jadi kita yang sangat diperlukan sekarang ini adalah literasi, bagaimana mendidik generasi muda yang Anda bilang Mas Dina tadi bilang Oke. perlu pendidikan untuk anak milenial. Bukan hanya ke orang milenial atau yang zaman sekarang anak muda, yang Iya. sudah sepuh-sepuh pun, yang sudah mapan pun masih perlu diberikan penjelasan literasi mengenai Hmm. wakaf. Hmm. Kenapa? Karena masih ada pendapat bahwa wakaf itu satu, wakaf itu paling dipakai untuk 3M. Hmm. M1 masjid, M2 madrasah, Iya. ya kan? Yang M3 itu macam-macam ya. Tapi masih berkisar antara tiga-tiga itu madrasah, masjid, musola. Nah, Iya. padahal sebenarnya dari undang-undang bisa dipahami bahwa wakaf ini bisa dipakai untuk yang seperti Anda bilang tadi, bisa dipakai Hmm. untuk wakaf produktif. Gitu. Nah, yang kita lakukan sekarang di sebelah, di Pondok Pesantren Salafiyah sebelah, dan Iya. juga di Tebuireng, itu adalah kita melakukan wakaf produktif. Oh, oke. Kenapa wakaf produktif? Kita pengen berharap bahwa wakaf ini bukan sesuatu yang mandek. Bukan sesuatu yang mandek, tapi sesuatu yang bisa berkembang terus. Hmm. Undang-undangnya juga memberikan peluang bahwa wakaf ini bisa dilakukan untuk investasi, untuk macam-macam. Dan lain berbeda dengan yang saya sebutkan 3M tadi, Iya. wakaf ini juga bisa bentuknya itu bisa aset-aset yang lain. Ini yang perlu dilakukan. Sebenarnya GWI, Gerakan Wakaf Indonesia, yang didukung oleh Badan Wakaf Indonesia, Iya. eh, perlu memberikan literasi mengenai apa saja yang bisa diwakafkan. Yang bisa diwakafkan itu antara lain ya aset iya, Hmm. duit iya, Hmm. gedung iya, mobil iya. Nah, ini yang Iya. kadang-kadang orang belum paham. Hmm. Pesawat juga bisa diwakaf. Wah. Ini kan. Iya. Lalu yang kadang-kadang di luar perkiraan kita adalah hak cipta itu bisa diwakafkan. Hmm. Hmm. Jadi hak Oke. cipta ini kan menghasilkan Iya. sesuatu ya dari hak cipta itu. Nah, ini bisa diwakafkan. Hmm. Jadi Hmm. sebenarnya jangkauan wakaf ini sangat luas sekali. Lalu kemudian siapa yang bisa wakaf? Ini banyak sekali yang bisa diwakafkan. Bahkan undang-undang membolehkan orang non-Muslim melakukan wakaf. Oke. Jadi orang non-Muslim bisa melakukan wakaf, membayarkan wakafnya, dan itu untuk manfaat kemasyarakatan dan maupun agama Islam. Gitu. Jadi sebenarnya jangkauannya luas sekali. Karena itu yang tadi saya sampaikan, yang perlu dilakukan sekarang adalah meningkatkan literasi tentang wakaf. Saya kira itu, Oke. Mas. Oke. Gitu. Jadi yang disampaikan Abah Yai Halim tadi, memang kalau berkaca dari sejarah Abah ya, wakaf itu sudah Ya. berkembang sejak zaman sahabat, kemudian Oh banyak ya, fasilitas-fasilitas yang sekarang itu dinikmati oleh para jamaah haji termasuk umroh, itu ya, kebanyakan juga dari wakaf-wakaf peninggalan betul, zaman sahabat ya. Berarti betul. artinya kalau yang saat ini masyarakat itu yang mengetahui masih seputar 3M, ada masjid, madrasah, musola. Sebenarnya Betul. wakaf itu mengalami pergeseran jadi ya, apa ya ya hingga saat ini karena memang belum tahu kalau tadi semua hal itu bisa diwakafkan. Kalau kata Abah Yai tadi, sobat wakaf, Mhm. hak cipta itu bisa Abah Yai ya, kemudian Alkitab ya bisa. sepeda motor, kemudian Iya, mobil, mhm. kemudian apapun itu bisa. Oke. Bisa. Berarti kalau dikaitkan Abah dengan tadi kan Abah juga pengasuh di Pondok Pesantren Salafiyah Mhm. Sebelah Jombang Ya, dan juga menjadi pengurus
Badan Wakaf di Pesantren Tebu Ireng begitu Abang ya. Ya, Itu program-program pengembangan yang terus dilakukan dan terus disinergikan itu apa saja Abang sehingga masyarakat itu memahami bahwa oh sebenarnya wakaf itu bisa apa saja bukan hanya seputar 3M saja masjid, madrasah dan musola. betul, betul. Pertama, waktu kita baru berdiri kemarin, Oke. kita fokus pada dunia pendidikan. Hmm. Kita fokus pada dunia pendidikan. Yang kita lakukan pada waktu itu adalah memberikan beasiswa. Oke. Sampai sekarang masih ada anak-anak mahasiswa yang menerima beasiswa dari Badan Wakaf Pesantren Masya Tebu Ireng. Allah. Setelah itu eh, kita juga memberikan pelatihan untuk pelaut-pelaut. Hmm. Jadi di Indonesia itu ada ratusan pelaut Indonesia itu yang kadang-kadang mendapatkan kesulitan untuk bisa naik kapal asing. Hmm. Pak, karena kapal ini kan jalannya ke seluruh dunia, bukan hanya Tanjung Ya. maupun Hmm. Tanjung Priok saja, tapi ke seluruh dunia. Nah, yang dialami itu adalah kebanyakan pelaut-pelaut ini mendapatkan pelatihan di sekolah pelaut yang dilakukan dalam bahasa Indonesia. Hmm. Hmm. Nah, ketika mereka mau naik kapal asing, mereka mengalami kesulitan karena di kapal asing mereka harus menggunakan bahasa asing. Hmm. Nah, Oke. karena itu kita pernah melakukan pelatihan sifatnya pendidikan juga Oke. supaya pelaut-pelaut ini bisa menguasai bahasa asing. Oke. Itu Masya sudah Allah. ada beberapa angkatan yang kita lakukan tahun Hmm. dua tahun 3 tahun yang lalu. Setelah itu kita masuk ke bidang ekonomi. Hmm. Apa Hmm. bidang ekonomi yang paling yang paling bisa berdampak pada publik maupun santri ataupun masyarakat yang lain itu adalah bidang peternakan ataupun pertanian. Nah, Oke. kita ambil salah satu di antaranya peternakan itu adalah peternakan ikan lele. Kenapa? Hmm. Kami berpusat di Jombang. Oke. Di Jombang itu kebutuhan lele itu 30 ton sehari. Oh, Masya Allah. Itu pun nggak muat, atau nggak bisa Oh. penuhi oleh pasar. Hmm. Artinya masih banyak peluang-peluang yang belum ada yang jualan lele. Hmm. Maka kita mendorong eh, para petani dan santri untuk latihan beternak lele. Jadi di Jombang sekarang di pesantren saya dan Hmm. kita membuat namanya Lele Bos. Lele bos. Lele Bos. Kenapa Ini nih? perusahaan peternakan lele. Oh, Ya, alhamdulillah kita punya 13 kolam di Masya Allah. pesantren. Hmm. 13 kolam ini alhamdulillah kalau panen Hmm. itu seminggu panen sekali. Oke. Sekali panen itu 7 kintal. Masya Allah. Alhamdulillah itu baru Hmm. panennya aja. Hmm. Hmm. Kemudian kita juga belajar dari pengalaman bahwa banyak petani-petani lele itu, peternak-peternak lele itu yang butuh beberapa pengetahuan baru. Hmm. Misalnya, bagaimana ikan-ikan itu tidak gampang mati, ya, Hmm. bagaimana tumbuhnya bisa pesat dan subur. Ya. Nah, itu terus ada apa namanya, ada pendekatan-pendekatan yang kita lakukan oleh di pesantren saya Hmm. bagaimana lele itu bisa sehat dan tumbuh. Karena itu kita bisa mencapai panen 7 kintal 7 seminggu. kuintal. Itu pada mulanya kita beternak lele yang lele dewasa kemudian dijual ke pasar. Hmm. Ya. Tetapi dari pengalaman beternak lele ini kita juga mendapatkan pernyataan bahwa kadang-kadang bibit lele itu kualitasnya kurang bagus. Oke. Hmm. Kenapa kurang bagus? Macam-macam. Karena kualitas air, karena Hmm. pengelolaannya, karena perhatiannya, kebersihannya, dan segala macam. Maka terus kemudian di Lele Bos itu kita kembangkan juga eh, pembibitan lele. Oh, Jadi oke. jadi Masya kita Allah. ada pembibitan lele di sana. Nah, Oke. catatan saya, pembibitan lele itu kita sudah bisa panen 3 kali seminggu. Masya Allah. Jadi bibit lele itu bisa kita panen 3 kali seminggu dan sekali panen itu 100.000 ekor. Masya Allah. Itu yang kita lakukan. Alhamdulillah semua bisa berkembang dengan baik. Hmm.
Cuman perlu saya sampaikan juga bahwa apa yang kita capai sekarang 100.000 ekor per panen 3 kali seminggu 3 kali. itu Heeh. bukan sesuatu yang dicapai begitu saja. Oke. Siapapun yang ingin beternak lele ataupun melakukan hal semacam ini butuh kerja keras dan disiplin. Mm. Butuh kerja keras, disiplin, dan kreativitas. Karena semua akan terus berkembang. Nah, kita akan terus lakukan itu perbaikan-perbaikan. Nah, kita Badan Wakaf ini sebagai nazir Mm. menerima apa wakaf yang kemudian mengawasi dan mendampingi para petani lele. Maka kita terus komunikasi dengan para peternak lele bagaimana bisa berkembang. Dan alhamdulillah apa yang kita capai sekarang itu. Jadi panen bibit lele itu 3 kali seminggu. Sekali panen itu 100.000 100.000 ekor. ekor. Di Oke. samping itu yang apa namanya yang lele yang besar-besar itu Mm. panennya 7 kintal seminggu. Mm. Wah, Nah, Masya Allah. dengan capaian itu akhirnya pesantren Tebu Ireng juga meminta kita Mm. untuk mengelola kolam lele di Tebu Ireng. Oke. Di sebentar saya lihat catatannya. Oke, Di monggo. di Tebu Ireng ada 52 kolam. Oke, Masya Allah, 52 kolam ya. 52 kolam. Sementara di Heeh, pondok sebelah itu ada 13 kolam. 13 kolam. Y. Jadi kita mengelola 65 kolam di Hmm. sebelah dan Tebu Ireng. Itu yang kita kelola sekarang. Tapi tetap Oke. ingat yang perlu saya sampaikan adalah ini membutuhkan disiplin, membutuhkan kreativitas, dan membutuhkan apa namanya komunikasi yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan jalan. Itu Mas. Amin, amin, amin. Oke. Masya Allah, jadi pengembangan wakaf luar biasa tadi yang sudah dijelaskan oleh Abah Yai Abdul Halim ya, Mitra Muslim. Iya. Ada tadi beberapa programnya, ada program pendidikan, beasiswa pendidikan, termasuk Mhm. juga pelatihan bahasa untuk para pelaut. Ya, Kemudian juga ada menambah juga bidang ya, perekonomian dan juga pertanian. Salah ya. satu saat ini yang sudah berkembang pesat dan terus akan berkembang insya Allah itu beliau apa ya menamai Lele Bos tadi ya Abah Yai Ya, ya lele ada bos 13 ya. Lele Bos. Peternakannya namanya lele bos. Pertanian namanya Lele Bos Sobat Wakaf Mhm. itu terdiri ini gabungan ya ada dari Pondok Pesantren Seblak tadi Ya, Salafia. Kemudian juga ada Pondok Pesantren Jombang. Kalau di Pondok Pesantren Salafiyah Sebelah itu di 13 kolam dan itu betul betul. seminggu panennya 7 kuintal Mhm. karena permintaan lele terus naik, akhirnya juga dimunculkan pembibitan lele. Begitu ya ya. Ya, betul. Kemudian panennya 3 kali seminggu dengan panen lebih dari 100.000 ekor lele. Wah ini pencapaian kalau menurut saya, Abu Yai, ini sangat sangat susah, Abu Yai. Kalau misalkan baru saja bergerak di bidang lele, kemudian bisa menghasilkan hal yang seperti itu, ini harus disiplin, harus kompak, harus juga ada pelatihan-pelatihan tertentu. Dan itu Betul. sudah dilakukan oleh Abu Yai Halim sendiri dan akhirnya dikembangkan juga ke pesantren Tebu Ireng. Jadi total kolamnya para sobat wakaf itu 65 kolam apa ya ya. 65 kolam Wah, sekarang. wah, Masya Iya. Allah. Itu memang Iya. kalau yang lele tadi Abayai Mahfud itu Hmm. khusus untuk lele nggak sampai dimasak gitu ya Bang Gi? Cuma lele kemudian dijual atau gimana Bang? Ya, sekarang masih pada tingkatan itu, terutama karena Hmm. kita masuk ke tingkat pembibitan. Oke. Jadi sementara kita ya jual bibit. Ada juga Hmm. yang jual lelenya. Nanti yang 1 kilo ada yang 12, ada yang 1 kilo 10, tergantung Oh, permintaan oke. pasar. Tapi itu pun kita belum bisa memenuhi. Oh, Karena masih kebutuhan banyak berarti ya pasarnya Bang? itu 30 ton. Masya Allah, 30 ton. Permintaan pasar 30. Hmm. Kita baru menemukan mungkin belum sampai 10%-nya. Hmm. Sekitar 10%-nya. Jadi Oke. masih besar. Itu baru Jombang ya. Belum nanti kalau sudah masuk ke Jawa Timur akan lebih besar lagi. Iya, ternyata permintaan Itu pasarnya lebih besar ya dari yang betul. sudah dikelola oleh Abah Yai Halim sendiri. Nah, Ya, untuk pengelolaan tadi, Abah, itu kan melibatkan pesantren-pesantren besar, Abah ya, termasuk pesantrennya Abah Yai dan juga pesantren Tebu ya, Ireng. Apakah di ya. situ santri itu juga akan diajari secara langsung, Abah Yai?
terkait pelatihannya, terkait juga pengelolaan wakafnya, atau seperti apa, Abah Yai? Literasi kepada para santri-santri yang usianya juga usia relatif milenial, Abah Yai. Ya, yang mengerjakan lele lele bos Oke. itu kebanyakan santri. Oh, Masya Allah. Kebanyakan yang mengerjakan itu Heeh. santri. Jadi dari mereka dicari siapa-siapa yang minat bidang peternakan lele. Yang mengerjakan itu, jadi yang membersihkan kolam, membersihkan telur, menjaga telur, memberi makan dan segala macam itu santri. Dan kita memang sengaja memberikan kesempatan anak-anak santri untuk belajar karena mereka learning by doing kan, supaya langsung terlibat di situ. Jadi itu santri yang mengerjakan semua. Santri. Memang ada tenaga-tenaga profesional yang mereka berpengalaman sebelumnya, tapi itu jumlahnya sangat sedikit. Nggak sampai, ya 10% lah nggak nyampe. Oke. Yang lainnya santri-santri semua yang mengerjakan. Iya, Dari Masya Allah. nol. Dari nol ya. Ya, dari nol. Oke, Karena itu yang saya bilang tadi, ini diperlukan disiplin, kerja keras, betul. disiplin, kerja keras, dan kemudian kemauan belajar yang luar biasa. Dan itu sudah bisa. Kalau boleh tahu sejak tahun berapa, Abah Yai, pengembangan Kita ya lele? 2020 itu mulai Oh, 2020. 2020, jadi 4 tahun yang lalu kita mulai itu. Dan Oke. sekarang kita Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai pada tingkatan mudah-mudahan ini nanti Mm-mm. bisa memberikan apa namanya menjamu makan siang santri Wah, dari amin, hasil amin, lele ini. amin, 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 amin. Bismillah, Kita Bismillah. Insya Allah. Insya Allah bisa ya, Bu Ya, Yaya, karena kan 4 tahun ya, sudah begitu luar biasa. Kemudian ditambah bisa menjamu para santri, santri di Tepu Ireng, dan juga Pondok Pesantren Salafiyah sebelah tadi, itu juga ya. insya Allah semakin berkah, insya Allah, Bu Amin, Yaya. amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, Ya. terkait pengembangan, kalau saya lihat, Abu Yai, perkembangan usaha tadi yang disampaikan oleh Abu Yai kan begitu pesat dan luar biasa ya. Ada itu memang Hmm. orang yang mengetahui wakaf, Abah Yai, tapi belum bisa untuk mengembangkan wakaf itu yang seperti apa. Biasanya juga dikembangkan yang sederhana-sederhana. Ini kan sudah masuk wilayah pada wilayah seperti mengelola keuangan itu kayak manajer investasi, Abah Yai, di Mhm. Nadir sendiri. Nah, proses yang seperti itu, Abah Yai, dan apakah juga ada program-program lain yang terus ingin dikembangkan ke depan selain program-program tadi yang sudah disampaikan oleh Abah Yai Mahfud? Eh, ya, yang kita pengen lakukan juga itu adalah literasi mengenai pengelolaan wakaf. Ya, sementara ini masih banyak warga masyarakat yang menganggap wakaf itu sama dengan orang memberi sumbangan. Oke. Masih banyak. Jadi Hmm. orang mau datang mau mengundang wakaf itu Iya. orang mau cari bantuan. Oke. Padahal ada perbedaan yang sangat mendasar Hmm. yang belum banyak diketahui. Kalau bantuan, infak, sedekah dan segala macam bukan sesuatu yang buruk, itu Hmm. bagus. Tetapi sifatnya itu beda. Kalau infak, sedekah itu sekali kasih selesai, Hmm. ya kan? Iya. Nah, kalau wakaf ini enggak. Wakaf ini adalah niat seseorang untuk mewakafkan asetnya, hartanya, dan itu nanti atas nama Allah dulu. Itu nanti wakaf itu atas nama Allah dan kemudian dikelola sehingga menghasilkan sesuatu. Nah, menghasilkan ini macam-macam. Ada yang tadi yang saya ceritakan mengenai produktif, ada Hmm. yang menghasilkan pendidikan, misalnya masjid, musola, Iya. dan segala macam, madrasah, macam-macam. Jadi tergantung karena nanti tergantung peruntukannya, ya, peruntukannya sehingga nanti manfaatnya dari wakaf itu apa, itu akan jelas sekali. Karena itu kita mengundang siapapun orang yang ingin ingin apa namanya punya tabungan. Ini Hmm. tabungan akhirat betul, Hmm. tabungan akhirat karena itu langsung karena begitu aset wakaf itu diserahkan kepada nazir, itu sudah menjadi milik Allah, sudah menjadi milik Allah dan itu akan Hmm. terus dihitung sama Allah. Iya. Jadi bisa dibayangkan aset-aset yang Sayyidina Utsman dulu pernah berikan untuk wakaf itu Hmm. kayak apa pahanya, Masya Allah, itu Masya pasti Allah. luar biasa. Ya, di Madinah itu ada di dekat Masjid Nabawi itu ada Hotel Utsman, Hmm. bagus sekali.
Ya, keluarga Aceh juga ada yang membangun hotel wakaf di Madinah juga. Saya kira itu inisiatif-inisiatif yang bagus bagaimana orang ingin mempunyai tabungan di akhirat nanti. Jadi bedanya kalau wakaf itu hartanya tidak akan hilang, itu sudah diserahkan kepada Allah. Beda dengan infak sedekah. Sekali kasih kasih ya sudah selesai. Kalau ini tidak dihitung terus, gitu Mas. Oke, ya. Jadi memang sifatnya beda, Yai dan juga Ya, Sobat Wakaf ya. Ada orang tadi yang masih sekarang itu masih banyak ya yang memang wakaf itu ya sama dengan sodako, padahal juga pengelolaan juga beda. Sedangkan wakaf itu kan nggak boleh habis ya, Mbak Yai, dan harus betul, terus bisa betul, dikembangkan tadi uang yang diwakafkan. Dan dari betul, hasil pengembangan, tadi hasilnya, nah itu baru bisa untuk disalurkan, betul, disedekahkan, diproduktifkan. betul. Jadi sangat beda banget begitu ya. Iya. Oke. Kalau undang-undangnya itu menggariskan bahwa harta wakaf itu ya diwakafkan. Yang Mm-mm. boleh dikelola oleh pengurus atau oleh wanazir itu hanya 10%. Itu ada undang-undangnya. Mm-mm. Jadi sisanya itu harus dalam bentuk apa namanya pengembangan aset atau aset yang bermanfaat untuk masyarakat. Begitu. Oke, baik. Kalau bisa di-share juga, Pak Yai, pengembangan yang sangat luar biasa itu tentu kan didukung oleh berbagai macam pihak. Hmm. Kaitannya dengan kerjasama ini, menjalin kerjasama di bidang wakaf itu sudah dengan siapa saja, Abah Yai? Khususnya Abah Yai sendiri. Eh, kita sendiri waktu pelatihan-pelatihan kemarin kita kerjasama dengan Depnaker. Hmm. Kita bekerjasama dengan Kemenaker. Bagaimana kita menggunakan fasilitas pelatihan di Sidoarjo Hmm. untuk melatih para pelaut. Oke, Sudah ratusan pelaut yang kita latih Masya untuk Allah. berbahasa Inggris. Itu difasilitasi oleh Naker di Sidoarjo. Ya, kemudian karena ketenaga yang terbatas, maka kita fokusnya sekarang pada Lele Bos dulu. Hmm. Karena tidak mungkin semuanya orang yang mengerjakan Iya. pelatihan sementara itu. Tapi kita kerjasama Oke. dengan lembaga pemerintah, iya. Kemudian yang lain ya kita kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta juga ada. Hmm. Tapi kita yang penting ini sekarang di zaman sekarang tidak ada satupun orang bisa bekerja sendirian. Oke. Tidak ada, Mas. Jadi kita Hmm. perlu butuh kerjasama. Oke. Karena Jadi, itu kita pesantren saya dan insya Allah juga Tebu Ireng hmm. sangat terbuka untuk kerjasama wakaf, wakaf produktif, wakaf M3, M3M, monggo silakan. Tapi Iya. yang paling penting adalah bahwa wakaf itu hartanya tidak hilang. Itu sudah dicatat oleh Allah. Gitu. Iya. Itu, Jadi Mas. perlu terus berkolaborasi, termasuk Iya, mungkin Sobat iya, Wakaf atau para pendengar atau pemirsa yang menyimak podcast bersama Yai Halim Mahfud, terbuka lebar untuk bisa bekerja sama di bidang wakaf, iya. termasuk ada Lele Bos tadi juga bisa Hmm, dikerjasamakan. Monggo nanti bisa selengkapnya hubungi pengasuh pesantrennya ada Abah Yai Halim Mahfud. iya. Abah Yai, mungkin bisa disampaikan juga sebenarnya tantangan-tantangan wakaf ke depan itu apa, Abah, yang nanti bisa kita hadapi bersama-sama. Baik. Tantangan wakaf yang pertama itu yang saya ingin tekankan lagi itu adalah pentingnya literasi bahwa wakaf itu beda dengan sedekah. Ya, yang pertama itu. Jadi wakaf ini tidak akan hilang. Harta itu sudah dicatat sama Allah. Ya. Yang kedua itu adalah kemampuan, kemampuan nazir mengelola aset. Ya, karena eh, yang namanya nazir itu kalau di perbankan itu sama Hmm. dengan aset manajemen. Hmm. Hmm. Harus bisa memanage aset. Ada aset ini apa, misalnya ini tanah, ini Ya. mobil, Hmm. ini harus tahu kemana manfaatnya, bagaimana memanfaatkannya. Nah, di situ yang tadi yang awal saya bilang perlu kreativitas, perlu disiplin, di situ perlu kerjasama. Ya kalau seperti kemarin kita bikin pelatihan untuk pelaut supaya bisa Hmm. berbahasa Inggris, Hmm. nggak mungkin saya kerjakan sendiri. Saya butuh pelatih-pelatih dari misalnya sekolah bahasa Inggris, Hmm. memberikan kursus bahasa Inggris. Kita butuh tempat, kita kerjasama dengan Kementerian Naker, gitu. Jadi perlu kreativitas, perlu kerjasama, dan perlu disiplin tinggi luar biasa.
Karena apa? Karena perubahan sekarang cepat sekali. Iya. Begitu, Mas. Oke. Jadi harus terus berkolaborasi, harus Terus terus bisa berkolaborasi, ya. benar, harus terbuka satu dengan yang lain, bukan Ya, eranya kayak saling menjatuhkan ya, Mbak Yaya, saling saingan, ya. saling ini itu, tapi Betul, berkolaborasi betul. sama-sama. Oke. Ya. Mungkin bisa diinformasikan, Mbak Yai Mahfud, ketika mungkin ada para pendengar atau para pemirsa nanti yang ingin bisa berwakaf atau juga ingin bisa tersambung bersama Pondok Pesantren Terbireng atau Pondok Pesantren Salafiyah untuk Ya. menjalin kerjasama wakaf, nanti bisa kemana, Mbak Yai? Saya sampaikan di situ ada Oke. beberapa titik yang Anda bisa kolaborasi. Dan kita pengen bahwa nanti Lele Pos ini Hmm. dikembangkan dengan besar, sehingga mudah-mudahan kita bisa menjadi pusat peternakan ikan tawar Amin, amin, di amin. Jombang. Amin, amin, amin. Itu. Jadi Oke. kita sangat sangat terbuka untuk kerjasama, bukan hanya untuk orang-orang Muslim, tapi juga untuk non-Muslim. Oke. Ya, nanti lama-lama akan merasakan manfaatnya wakaf ini untuk pengembangan masyarakat. Saya kira itu Oke. monggo silakan kerjasama, kita sudah terbuka dan nanti kita akan butuh disiplin kerjasama, kreativitas itu ya Mas Dani ya. Oke, baik. Selengkapnya nanti kami taruh di deskripsi untuk Oke, penjalinan kerjasama bersama Pondok Pesantren Tebu Ireng atau Pondok iya, Pesantren Salafiyah yang diasuh oleh Abah Yai iya, Halim Mahfud. Oke. iya, Terakhir Abah Yai bisa iya. disimpulkan sebagai closing di pagi hari ini terkait seputar pengembangan wakaf di dunia pesantren, Abah Yai. Saya kira dunia pesantren harusnya bisa memanfaatkan wakaf ini. Di Barat, di Amerika terutama di Eropa, itu ada yang namanya endowment. Endowment Oke. itu dana yang dikumpulkan dari para pengusaha yang kemudian dikumpulkan. Dan ini yang endowment ini yang di Amerika membuat gede Hmm. perguruan tinggi di Amerika Serikat besar-besar. Hmm. Mereka memberikan dana riset yang luar biasa besar. Ya. Nah, ini mestinya di Muslim di kalangan Islam itu ada yang namanya wakaf ini. Hartanya tidak hilang. Hartanya tidak hilang. Jadi saya berharap bahwa ini nanti dipahami dengan baik dan ini medium kerjasama yang bagus, bukan hanya antara orang Islam saja, tetapi juga antara Islam dan non-Muslim. Ini peluang kerjasama yang luar biasa untuk pengembangan anak-anak muda kita. Bismillah, mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk generasi yang akan datang, baik melalui pendidikan, ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan yang lain. Ya. Oke, Gitu, Mas. baik. Oke, terima kasih Abah Yai Halim Mahfud pada kesempatan siang hari ini sudah Iya, berbagi seputar pondok pesantren beliau, pondok pesantren iya. Salafiyah Sebelah Jombang dan juga pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Semoga memberikan ilmu yang barokah Abah Yai di Amin. siang hari Amin. ini untuk kita semua dan Iya. untuk para sobat wakaf yang ingin tahu seputar program-program apa saja di dua pondok pesantren tadi nanti bisa kita taruh di link deskripsi atau bisa Iya. kunjungi saja Pondok Pesantren Salafiyah Sebelah Jomblang atau Ya. juga bisa diklik Lele Bos ya. Di Ya, situ sudah muncul semua yang ada di Google insya Allah. terima Oke, kasih. terima kasih Abah Yai Abdul Halim Mahfud. Terima Sehat-sehat kasih. selalu Abah Yai di siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para sobat wakaf, kita sudah ngobrol ya bersama Abah Yai Abdul Halim Mahfud. Beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Sebak Jombang dan semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Dan jangan Amin. lupa untuk tekan subscribe di YouTube-nya Gerakan Wakaf Indonesia atau podcast di siang hari ini dan juga bisa diikuti Instagram-nya Gerakan Wakaf Indonesia atau juga Festival Wakaf Indonesia 2024 yang akan kita selenggarakan di Oktober nanti di Jakarta. Oke, saya Dani Rohmati mohon pamit. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.